45. Saya nggak takut. Sejak corona hadir, saya keluar dari Sabah, saya dari Malaysia, nggak pernah tuh berhenti mengelilingi dunia ini. Dan disuntik, diambil darah, tetap sehat. Amin. Haleluya. Mati udahlah untung kan? Mati untung gitu loh. Hidup berkarya. Haleluya. Kita belajar firman Tuhan ya. Hari ini dikasih sama Pak Gembala nih pergumulannya nih. Manusia baru sebagai gereja. Wih, keren. Manusia baru, new life church ya. Hidup baru sama seperti gereja. Bapak dari tadi kalau gue maju, angkat-angkat kayak Iya. Maunya di situ aja biar keren. Gue kasihan sama bagian syuting. Saya terusin. Ya, gitu aja. Ya. Soalnya subscribe dia udah 300 lebih. Saya sudah 1000 lebih. Saya ingat ya. Silakan, Pak. Udah Pak? Udah keren Pak? Udah. Baik, temanya manusia baru sebagai gereja. Ya. Kita buka di Alkitab kita, Lukas pasal 5. Jangan ini ya. Sebentar aja khotbah saya 5 menit pulang. 2 jam. Jangan nanti protes dulu. Gak biar Pak, gak biar. Suara buah. Nah, semangat jaga diri. Hah? Semangat jaga diri. Tahu, tadi dingin. Lukas 5. Apa yang laki hidup itu? Saya ngomong, dia ngomong. Iya, sentimen itu. Ngambek. Oh, Bapak salah harus ke sini. Jadi pas ke pengkhotbah gitu. Ini enak penduduk. Pantesan tuh. Enak di sini, enggak enak di gua. Ya. Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11. Nanti perhatikan baik-baik apa itu gereja ya. Kenapa lupa ini? Oh, ganti itu Pak ya. Dia pakai nakbak dan notif di bawah ya. Sengaja Pak, biar jadi fungsi. Mari kita baca 1, 2, 3. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjalani manusia. 11. Dan saudara mereka menghela. Sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, dari orang biasa menjadi sejarah gereja. Ya. Orang-orang biasa itu jadi sejarah gereja bagi dunia, bahkan sampai ke Asia lewat mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau gereja ini sudah ada, kalian mau apa lagi? Betul nggak? Kalau perjuangan selama ini kan pindah sana pindah sini. Dek, kamu lihat apa? Oh iya, lihatlah jangan dipencet kecil, besar kecil, pikir gue main game. Ya, lihat kalau kita main gitu aja, jangan dipencet kecil. Ya, lain, ini lain, nggak boleh terganggu. Ya. Nah, kamu lihat dalam kitab beda ya, biar nanti jadi. Nanti gantikan Pak Gembala. Amin. Oke. Sejarah gereja dimulai dari orang sederhana. 1, 2, 3. Sejarah gereja Dimulai dari orang sederhana. ya, bilang kiri kanannya, kita lah orang sederhana itu. Kita orang sederhana. Nah, bisa bayangin nggak kalau zaman itu teman-teman yang ditulis tadi dibaca itu merantau berbagai tempat, diaspora, eklesia, dari gelap menuju terang. Dia cari terang itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, penderitaannya susah. Aku percaya Yesus. Aku percaya Yesus sebab zaman itu hanya Kaisar Roma yang dianggap dewa, jadi Zeus. Gak boleh ada yang lain mengambil alih
kedudukan Zeus itu yang dipercaya. Nggak boleh yang mengambil alih dewa-dewa yang terkenal, Neptunus kah, siapakah, nggak boleh. Harus dia. Selain Yesus, mati. Pokoknya ada nama lain, potong. Tapi berhenti nggak gereja? Nggak berhenti. Saya ikuti perjalanan Pak Hondi. Sampai detik ini dia tetap jalan ke sini. Amin. Nah setelah ada, gerejanya mau kemana? Setelah ada nih, nanti berkembang nih, geser. Tadi belum apa-apa ibu bilang, nanti kita beli sebelah. Oh saya bilang ini, cocok juga. Kalau beli sebelah, satu lagi sebelah, satu lagi sebelah. Ya udah, beli aja area ini gitu loh. Ya kan? Darussalam. Ya kan Darussalam, di sana kan salam, saya Darussalam. Ya, wilayah kemenangan. Orang masuk, shalom. Iya ya, keren ya. Nah setelah itu apa? Pak Undi berkata, karena gereja kita sudah besar, mobil saya nggak cocok. Apa Pak? Fortuner. Wow. Mulai naik levelnya. Mulai gak ada permintaan. Majelis bilang, karena gereja kita sudah besar, aku minta gaji. Siapa orang pertama minta gaji di sini? Pak Manurung. Dia orang pertama di sini, aku lama-lama dukung dia. Kalau Pak Gembala 100 juta, aku 50 juta. Kolektenya berapa? Bapak, dengar baik nih. Orang-orang sederhana ini menggegerkan dunia. Perhatikan baik-baik, saya jelaskan dulu pertama ya. Dari mulai ayat 1, kenapa bisa terjadi itu? Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Bilang kiri kanannya, manusia butuh firman. Manusia butuh firman. Nah, gimana lo? Banyak yang mana nih? Main gamenya kan? Apa yang kita buat? Manusia perlu firman Allah. Maka dia bersedia share, berbagi. Ayat 2, sama-sama yuk. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sudah turun dan sedang membasuh jalan. Berarti sudah off. Ya, dia sudah ambil namanya overtime, begadang. Sekarang untuk rehat. Mau break. Tapi Yesus ngerjain orang ini nih. Yesus kayaknya usil nih. Ya, bahasa saya ya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Lo udah dibersihin dia naik. Bilang kiri kanannya, izinkan Tuhan iseng sama kita. Izinkan Tuhan iseng sama kita. Ini saya pakai bahasa yang sederhana. Izinkan Tuhan iseng sama kita. Izinkan Tuhan iseng sama saya. Ya, berapa minggu lalu saya ada di Medan. Bulan Maret saya pikir kan saya lahir tanggal 21 Maret. Ya, udah tua ya kita ini. Jadi umurku sekarang 55 tahun, masih ganteng kan? Masih pada diri. Iya, masih mantap kan? Pokoknya keren lah ya dalam Tuhan. Lalu saya berangkat dari Jakarta menuju Palembang, pelayan Palembang. Dari Palembang menuju Padang. Di Padang Tuhan ya, sentuh sedikit. Gue ketawa begini ada daun singkong nggak? Saya takut. Orang kalian diam-diam sama saya pada gigit singkong gitu. Maka saya tanya dulu nih. Kejadian di Padang. Saya sudah masukkan ke showroom. Dia bilang, Pak, ini tolong ganti dong. Kayaknya nggak enak koplingnya. Namanya juga uling. Harus diuji coba kan. Jadi kalau uling itu Pak di daerah Tangerang aja aman Pak. Tapi coba Bapak bolak-balik rontok. Jadi yang 50.000 itu harus terbukti. Saya orangnya iseng bolak-balik jebol di Padang. Dia bilang gini, sudah diganti baru. Onderdilnya sudah diganti baru Pak. Masukin bengkel jam 10, pulang mobilnya jam 7. Berarti berapa jam sih? Ada videonya lengkap. Wah terima kasih ya. Saya bikinlah uling itu. WOLF, wolf, serigala. Uling, oke, lancar, fantastis. Jempol, nggak cocok nih. Orang sudah promosikan, wolf, uling.
masuk dari Padang, Bukit Tinggi, terus masuk ke Sipiro, belok kiri ke Sibolga, jebollah di daerah Pakat. Bahasa Batak, dan gue masuk. Ada mau bahasa Batak nih, kenapa gak bisa masuk ini? Waduh, iya, saya telepon Jakarta. Boleh, bagaimana ini? Gak bisa masuk persedengan. Sabar ya Pak, kami hubungi dulu Medan. Tunggu, itu kejadian jam 5. Oke. Lalu telepon orang Medan, Pak Samosir ada di mana? Pakat. Mereka tanya, di mana Pak? Lu aja nggak tahu, apalagi gua. Di Pakat, dari Medan ke Pakat itu sekitar 10 jam. Dari Sibolga kota, belok kiri ke Barus, baru Pakat. Itu jurang gini jurang. Saya ada di jalan yang lurus, rusak. Pak, itu saya mau KKR jam 7 harus KKR di Sidikalang. Ya kan, dari Pakat ke Sidikalang. Iseng dikit doang. Ketika ada iseng itu, bahasa saya ya, apa yang keluar dari mulut Bapak Ibu? Ayo coba deh. Saudara mau jadi gereja seperti ini, berapa banyak mulut negatif? Undi kau ikuti. Lihat itu Miguel habis rambutnya kan? Berapa banyak kata negatif yang keluar tentang gereja ini. Dengar baik, ketika disep gini, datanglah mereka dari Medan Pak, ke Pakat. Besoknya baru nyampe jam 1. Berarti itu kejadian hari Kamis, berarti nyampe hari Jumat. Tunggu, dibongkar, dibolo semuanya. Ternyata tidak ada yang diganti. Tidak ada yang diganti Pak. Agak bahasa Batak. Dan sambil berjalan ke Tuhan. Di Jakarta ke Padang Sibolga, Pakat. Itu duit pakai beli bensin. Berarti kalau nggak pelayanan nggak ada duit Pak. Lu nggak pelayanan masa minta duit? Nggak mungkin kan? Pak Samosir di mana? Di Pakat rusak. Waduh Pak, kami udah tunggu mobil gimana nih Bapak? Nggak jadilah, tolonglah ganti. Batallah KKR. Berarti ya masuk duit. Ini duitnya biasa aja, tapi berguna beli bensin kan? Ketika agak Tuhan, soal dia udah mulai masa Bataknya tuh, gimana gua pulang? Kalau begini nih kasusnya nih, dia bongkarlah itu semuanya Bapak Ibu. Dengar nih, ketika dibongkar nggak ada diganti Pak ordernya. Orang Medan bilang, Pak nggak ada yang diganti Pak. Saya telepon pembesarnya Puling Padang. Kafum, gimana nih karyawan lo? Masa gue gini? Siapa namanya? Ini. Pecat hari itu. Pak, dari Pakat menuju Medan bayar towing. Sejarah hidupku aku biasa naik pesawat ke Kuala Lumpur kemana-mana. Naik towing, mobil di atas mobil. Lihat di YouTube nanti rasanya naik towing, goyang kiri, goyang kanan. Dari Pakat Sidikalang masuk Barus, Sidikalang masuk Brastagi Medan. Sampailah saya jam 5 pagi di kota Medan. Saya orang Medan, saya orang Batak, tapi belum pernah di Medan. Karena tahun 70 saya udah di Jakarta. Nah, apa yang di otak saya Bapak Ibu? Anak Medan do kawan. Gawat ini. Mantan preman takut juga gitu kan. Saya sampai sana jam 5 pagi. Di Bolo sampai jam 8 tunggu buka toko, showroom di Sisingamangaraja, amplas Pak. Tanya, barang tidak ada di Medan. Astaga Tuhan, di mana aku tinggal? Ayo, satu hari itu belum, bahasa saya ya, sentuhan Tuhan belum selesai. Tunggu telepon Jakarta nggak ada barang. Di Medan nggak ada, Jakarta nggak ada. Saya suruh showroom yang di Tangerang cari, adanya
produk itu ada onderdil itu ada di daerah Kalimalang. Dikirim, akhirnya saya yang beli. Sampai di Medan berapa hari? 3 hari. Berarti saya berangkat Jumat, Sabtu nyampe kan? Minggu, kemana lah saya Minggu? Betul nggak? Saya telepon Pak, kawan-kawan kita yang di sana, nggak ada yang respon. Bentar lagi saya keluar dari grup Pak. Jangan curiga, jangan keluar dari grup. Nggak ada yang respon. Bapak Ibu dengar baik, ini sama. Ketika Anda diolah sama Tuhan, apa yang keluar dari mulut? Ayo, bayar 3.300.000. Nggak dapat duit, keluar 3.300.000. Saya tanya kos-kosan di situ sekitar Medan, 1 hari 180.000. Tinggal berapa hari? 1 minggu. Sudah nggak dapat kolektif, nggak dapat duit, keluar duit. Tapi saya percaya hari ini pasti diganti dari sini. Lewat cerita saya ini Anda akan terkena. Ya kan? Tunggu Pak. Bengkelnya 1 minggu. Berarti saya kos 1 minggu, pengeluarannya Pak makin besar. Selesailah hari Senin. Pas tanggal 21 Maret aku ulang tahun. Mengerikan. Aku pinjam gitar dong mau nyanyi. Biar lu dengar lagu saya. Menderita sekali. Pinjam gitar deh. Gitar ini. Iya. Gitar apa yang? Aduh, ini lagunya Bapak. Tuhan apa ini? Bagaimana bunyikannya? Mau pakai sound. Dikit aja. Makanya beli yang asli, jangan nempel-nempel begini. Pak Manurung kan banyak duitnya. Lagi bokeh Pak. Saat ini berhubungan dengan gereja Bapak. Jadi biar ngerti ya. Yang mau subscribe boleh. Biar naik. Ya. PS LJS. PS Pastor LJS di Cipto James Samuel. Itu ada YouTube saya. Ini lagunya. Pas ulang tahun duitnya keluar. Nggak dapat apa-apa lagi. Pendeta cuek lagi. Ketua MD udah tahu kejadiannya, nggak ada telepon saya. Saat engkau menghadapi kehidupan ini, engkau tak sendiri. Ada Dia yang berfirman, menjagai, menyertai selama-lamanya. Saya nangis terus karena gak bisa ulang tahun di rumah. Engkau Immanuel, Engkau Immanuel, Engkau Immanuel, Yesus beserta kita. Yesus beserta kita loh dalam segala susah. Perhatikan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kasih Tuhan bagi kita.
beserta kita. Katakan amin. Saya nyanyi begitu. Aku kasih pilihan aja ya dalam masalah. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran ketika ada badai, ketika ada masalah, bukan hujat, bukan kutuk, tapi nyanyian. Amin. Bilang kiri kanannya, pastikan dirimu seperti itu. Amin. Mari kita lihat ayatnya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Sudah dibersihkan, Yesus masih ada iseng ke situ. Bilang, isengnya Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Isengnya Tuhan memberkati. Isengnya manusia menyakiti. Isengnya manusia. Beda, dengar baik nih. Tuhan sudah tahu dia si Simon sudah pernah beres-beres tinggal pulang. Tapi masih ada niat Tuhan untuk memberkati. Amin. Amin. Sepertinya iseng. Perhatikan lanjut. Yaitu perahu Simon menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lu udah rapiin. Lanjut. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4 sama-sama. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah. Dia ngomong kedua kali. Udah sekarang sudah selesai bagianku. Aku sudah ngomong tentang firman Tuhan kepada semua saudara-saudaramu, dan aku sudah memberkati. Sekarang tugasku memberkatimu. Bapak Ibu dengar baik, ketika Simon berpikir bertolaklah ke tempat yang dalam, terbangkan. Loh, tadi malam aku udah pikir, aku sudah mengerjakannya, aku sudah lakukannya, aku sudah berbuat. Tapi jawabannya lihat, perhatikan. Untuk menangkap ikan, ya Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang kau perlukan, Tuhan tahu apa yang sedang kau doakan. Ayat 5 sama-sama. Simon menjawab. Ini ada sebuah dialog yang masuk logika. Jawabannya begini, walaupun gak kita baca kita. Tuhan, tadi malam loh aku sudah pergi. Kalau hari Senin aku sudah begadang, berarti sekarang hari Selasa. Aku mau tidur, aku mau rehat. Seseorang yang begadang siang malam, Bapak Ibu, namanya penyakit sirosis, pengerasan hati. Nah, dia takut kalau aku pergi lagi. Tadi malam aku udah pergi, ini double persis sakitku loh. Tuhan, aku kalau pergi keluar lagi, tadi malam aku gak dapat apa-apa. Istri anakku menantikan ikan yang kubawa. Tapi karena kau, perhatikan nih, karena kau, itu namanya ada perlawanan di pikiran. 1, 3. Ada perlawanan Di pikiran. Bangun gereja di tempat ini pun ada perlawanan pikiran. Kadang-kadang Anda gak cocok dengan gembala, tapi gembala yakin dia akan berdiri terus. Ayo bersama saya. Aku tahu kemana arah angin, aku tahu kemana gelombang, aku tahu. Ikutlah, just follow me. Itu yang paling tersukar. Bagaimana seorang hamba Tuhan mengendalikan jemaat yang pikirannya bermacam-macam. Ada yang Chinese, ada yang Batak, ada yang gini, ada yang bodoh. Sekali bicara, mata 3 kali melotot. Ada. Bapak Ibu dengar baik, ini perlawanan dalam berpikir. Perlawanan. Saudara pasti ada itu juga. Anda duduk di sini, ada warna gereja. Bagaimana gereja ini kelak? Kemana arahnya? Jauh kali. Nanti kita begini. Pikiran itu Bapak Ibu. Lanjut perhatikan. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras untuk Tuhan, bukan main-main. Aku serius, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, ini per detik. Bapak Ibu mau diberkati? Bapak Ibu mau melihat anugerah Tuhan? Coba kalahkan di sini. Bahasa yang pertama untuk bisa meraih gereja itu terus berkelanjutan namanya pakat. Pakat itu pernah dengar begini? Hitam pekat. Pakat artinya menakutkan. Yang menakutkan itu sering terjadi di pikiranmu. Saya berkata, jangan-jangan nanti begini, begono. Dengar baik. Kalau saudara dan saya setuju dengan gereja ini, tanggung jawabmu yang pertama kalahkan pakat. Haleluya. Jangan takut bahwa kita keluar masuk dari depan gereja.
tanah Tuhan. Amin. Pakat itu, makanya pakat barus itu tempat yang ditakuti. Terbang losung, tempayan, ember bisa. Di sana Gibegu Ganjang, di sana orang kesurupan, di sana saya sudah di sana. Dan saya buka pos PI di sana. Di Barus dan Pakat. Orang bilang di situ ada tempat setan, justru tempat setan gua masuk. Saya mau buktikan Tuhan menyertaiku. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, sama seperti gereja. Pertanggungjawaban saudara sebagai manusia baru, sebagai gereja, kalahkan dulu pakat. Pakat itu apa lagi aman? Ya, terlalu kecil. Gereja di kampung gua gede, pakai samping tinggi-tinggi. Kenapa gereja ini kayak rumah? Kalahkan itu. Amin. Persekutuan yang Tuhan inginkan bukan salib yang tinggi-tinggi. Haleluya. Bilang kiri kan, bukan karena salib tinggi-tinggi baru dibilang gereja. Tapi dirimu. Haleluya. Jadi kalau kau yakin kau dalam bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam, kalahkan dulu pakat. Saya, I am the church, not a building, bukan gedung, tapi aku, it's me, I am. Haleluya. Itu yang dikalahkan si Petrus. Makanya dia berhak dapat berkat. Perhatikan baik-baik. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa, tetapi karena engkau menyuruh per detik. Bilang kiri kanannya, rumah kita dekat gak dari gereja? Coba ngomong, dekat gak dari gereja? Dekat gak dari gereja? Dekat gak dari gereja? Tapi rasa berjalannya kayak kilo-kilometer. Itu yang harus dikalahkan. Harusnya gereja boleh jadi. Mari kita semangat ke gereja. Haleluya. Saya datang ke sini jam 6 udah persiapan, udah rapi, udah ganteng. Nyampe di depan. Saya tanya sama anak gua nih pakai baju biru. Inikah gereja Hondik pura-pura gitu? Dia jawab, iya om, iya. Padahal gua udah tahu, tapi saya harus tanya. Sama, yakin nggak dia? Ini gerejanya itu maksudku Pak Om. Oh enggak Pak, numpangnya kami Pak. Untuk jawabnya bagus. Iya Pak, iya Om, ini gereja Pak Om. Keren ya. Haleluya. Lanjut, perhatikan baik-baik. Aku akan menebarkan jalan juga, karena kau yang suruh, aku menebarkan jalan juga. Yang kedua Bapak Ibu, supaya engkau mendapatkan anugerah dari Tuhan dan kau yakin bahwa engkau adalah bait Allah, tubuh Kristus yang sebenarnya. Yang kedua, kalahkan phobos. Yang pertama, pakat. Pakat itu di sini. Pikiran. Phobos itu bermain di perasaan. Dengar nih, perasaan komen bom. Ganti. Misalnya, diganti apa phobosmu? Diganti, disuruh melayani atau tidak? Aku tetap bersuka cita. Aku tetap di gereja Tuhan. Suruh ganti. Langsung mukanya 3 kali lipat lebih jahat dari setan. Itu phobos. Kenapa phobos? Karena gereja sudah berdiri, gereja sudah bagus, sudah mulai kelihatan rapi, semuanya berdibenahi, mulai bermain perasaan. Uangku itu. Bilang kiri kan, bukan saya itu. Orang lain. Bilang kiri itu juga bukan saya. Gereja kan sudah berdiri Pak. Bapak Ibu, kalau kau tersinggung gara-gara apa gereja ini, ada uang di karpet ini. Itu Pak, nggak bisa Pak. Bon, kalau kau tersinggung, perasaanmu nggak dipercaya lagi atau jadi orang biasa aja di gereja, tapi uangnya banyak di sini. Bawa karpetmu ini. Masak. Terima kasih Pak. Paham maksud saya? Banyak orang berperasaan di gereja. Berperasaan Pak. Itu bukan gereja. Gereja perasaannya adalah perasaan Kristus. Katakan amin. Gereja adalah perasaan Bapa. Gereja bicara perasaan kepada Holy Spirit. Bukan aku, daging. Perasaan. Mari kita lihat Bapak Ibu.
sepanjang malam kami bekerja keras. Itu perasaan. Yang pertama pakat, kegelapan meliputi pikirannya, dia takut dia sakit, dan sekarang bermain perasaan. Nanti kalau gue gak dapat lagi, gue diceraiin.